물론 마음속에는 써 있어. 있는데요. Memang di dalam hatinya ada, paling sukanya siapanya ada. 그러나 절대 내서만 안 되고. Tapi tidak boleh, Iya. dia harus kuat. 대표팀 원팀이 돼야 돼요. Karena harus timnas itu jadi satu tim, one team. Sneaking looks up and down from across the room. Terhadap Sintayong, pelatih yang sangat bagus, pelatih yang sangat disiplin, kerja keras juga. Dia mau anak-anak bisa bermain 90 menit tanpa lelah. 선수들 지금 뭐 피자하고 두리안 얘기를 해서 피자하고 두리안 선수들 시합 중이니까 가볍게 사주려고 생각하고 있고. 너무 좋아한다. Bertahun-tahun tukangi timnas Indonesia, STY akui punya pemain kesayangan. 절대 선수를 낼 수가 없고. Kalau tidak menjadi satu tim, tidak bisa menang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menjalin hubungan yang kuat dengan skuad Garuda selama hampir 4 tahun. Selama masa ini, ia merasakan ikatan emosional dengan pemain-pemainnya dan bahkan mengakui memiliki pemain kesayangan di tim Merah Putih. Sebagai seorang pelatih, Sintayong telah berperan sebagai juru taktik timnas Indonesia sejak Desember 2019. Dalam perannya sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong tidak hanya fokus pada satu tim saja. Ia juga menangani tim U20, U23 Indonesia. Dan saat ini, fokus utamanya adalah pada timnas U23 Indonesia dan tim senior. Timnas U20 Indonesia akan ditangani oleh Indra Syafri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Selama bertanggung jawab atas ketiga tim nasional ini, Sintayong yang terkenal sebagai sosok yang tegas. Ia tidak ragu untuk memarahi para pemain jika mereka melakukan kesalahan. Namun, meski penuh dengan ketegasan, Sintayong juga dikenal sebagai pelatih yang berhasil membawa ketiga timnas ini lolos ke putaran final Piala Asia. Ia adalah satu-satunya pelatih yang telah mencapai prestasi ini. Pemain-pemainnya tahu bahwa mereka berada di bawah pengawasan seorang pelatih yang memiliki standar tinggi dan mereka harus bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam perjalanan melatih tim nasional Indonesia, Sintayong tentu saja memiliki pemain kesayangan. Namun, ia tidak mau mengungkapkan identitas pemain ini. Ia beranggapan bahwa memberi label sebagai pemain kesayangan dapat memberikan persepsi pilih kasih yang tentunya bukanlah tujuannya. Sintayong ingin memastikan bahwa setiap pemain merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan kemampuannya di lapangan. Namun, dalam beberapa momen, Sintayong juga terlihat mengajak bercanda dengan para pemainnya. Ia memahami bahwa pada akhirnya mereka semua adalah manusia yang butuh hiburan dan kegembiraan di tengah tekanan persaingan yang tinggi. Saat inilah ikatan antara pelatih dan pemain terjalin dengan lebih dalam karena mereka dapat melihat sisi lain dari kepribadian Sintayong. Sebagai pelatih yang telah menghabiskan waktu yang lama dengan timnas Indonesia, Sintayong telah tumbuh bersama para pemainnya dan menciptakan ikatan yang kuat. Meskipun ia memiliki pemain kesayangan, ia ingin memastikan bahwa semua pemain merasa dihargai dan adil dalam kesempatan mereka. Baginya, keadilan adalah hal yang paling penting dalam memimpin timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong pun mengungkapkan alasannya tidak mengungkap nama pemain kesayangannya tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah tim. Untuk itu, ia memilih memendamnya dalam hati. Sintayong enggan mengungkapkan karena agar para pemain tetap solid. Karena hanya itu yang bakal bisa membuat timnas Indonesia tetap tampil bagus dan kompak. Di dalam hati saya memang ada pemain yang disayang. Demikian ujar Sintayong sebagaimana dikutip dari podcast Kesang Pangarep by GK Hebat. Tapi tidak boleh karena timnas itu satu tim. Kalau tidak menjadi satu tim, tidak bisa menang. Demikian tutur mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut. Sebagai pelatih timnas Indonesia,
Sinteyong memiliki pesan penting yang ingin disampaikan kepada para pemainnya. Dalam pesan tersebut, Sinteyong menekankan pentingnya pemain untuk memaksimalkan teknik dan keterampilan mereka di klub masing-masing. Setelah menyelesaikan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seluruh pemain timnas Indonesia kembali ke klub mereka. Sinteyong berharap para pemain dapat berjuang keras dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan di klub. Pemain harus fokus untuk membantu tim klub meraih kemenangan dan prestasi di kompetisi domestik. Meski tugas bersama timnas Indonesia telah selesai, Sinteyong ingin pemain tetap berkembang dan mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan di klub masing-masing. Ini adalah kunci untuk mempertahankan perkembangan mereka, bahkan ketika mereka tidak sedang bermain untuk timnas. Penting bagi pemain untuk fokus pada negara saat bermain untuk timnas. Namun setelah tugas bersama timnas selesai dan kembali ke klub, mereka harus sepenuhnya berfokus pada klub mereka untuk meraih kemenangan. Demikian ujar Sinteyong sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kaisang Pangarep. Bagi Sinteyong, setiap pengalaman dan keterampilan yang dipelajari selama bersama timnas harus diimplementasikan kembali ke klub. Pemain harus menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan untuk membantu tim klub mereka. Ini adalah memperkuat tim dan meningkatkan kualitas permainan individu mereka. Jadi jangan lupa saat belajar dari timnas dan teknik itu, bawa kembali ke tim. Harus menggunakan itu dan bantu klub. Demikian ujarnya. Sementara itu, Sinteyong masih fokus dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan pertama akan dilaksanakan pada 16 November melawan Irak, diikuti dengan pertandingan tandang melawan Filipina pada 21 November 2023. Pertandingan melawan Vietnam akan berlangsung pada Maret 2024. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Sinteyong dan staf pelatihnya sedang bekerja keras untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi lawan-lawan tangguh. Dalam turnamen tersebut, para pemain akan diuji dalam segala aspek permainan mereka, termasuk tekad, kekuatan, dan disiplin. Dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Semua pemain harus memahami peran dan tanggung jawab mereka. Mereka harus tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu meraih hasil yang baik untuk Indonesia. Sinteyong adalah sosok pelatih yang berpengalaman dan memiliki visi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Dia tidak hanya ingin melatih pemain menjadi lebih baik, tetapi juga ingin membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pemikiran ini, setiap pemain yang berjuang di klub mereka akan berkontribusi dalam memperkuat tim nasional. Dengan mengikuti pesan dari Sinteyong, para pemain timnas Indonesia akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mereka akan menjadi bagian dari perjalanan yang penuh prestasi untuk sepak bola Indonesia. Semoga para pemain dapat memaksimalkan peluang ini dan memberikan yang terbaik bagi klub mereka dan timnas Indonesia.